Bismillahirrahmanirrahim. Summa, kemudian, wasafallahu, Allah menyifati alladzina ahsanu, kepada orang-orang yang berbuat baik, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahishi illa lamam inna rabbaka wasi'al maghfirah. Alladzina, orang-orang, yajtanibuna, yang telah menghindari, kabairal ismi, yang besar-besar dari dosa, yakni dosa-dosa besar, wal fawahishi, dan perbuatan keji, illa, kecuali al-lamama, dosa-dosa kecil. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wasi'al maghfirati, zat yang maha luas ampunannya. Wallamamu, dan arti al-lamam, huwa, dia, as-saghairu, adalah kecil-kecil, yang kecil-kecil, minadzunubi, dari dosa, allati, yang la yakadu, hampir-hampir, al-abdu, hamba, yakhlu, lepas, minha, daripadanya, allati la yakadul abdu yakhlu minha, yang tidak mungkin hamba-hamba itu terlepas dari dosa-dosa kecil. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Am naj'alu, apakah kami Allah menjadikan, alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman, wa 'amilus salihati, dan yang beramal saleh, kal mufsidina, seperti orang-orang yang berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Am naj'alu, atau apakah kami Allah menjadikan, al muttaqina, orang-orang yang bertakwa, kal fujjari, seperti orang-orang yang senang berbuat dosa. Ai, yakni, la naj'aluhum, kami Allah tidak menjadikan mereka sawaan, sama, indana, di sisi kami, la fid dunya, tidak sama ketika di dunia, wala fil akhirati, dan tidak sama juga ketika di negeri akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at am naj'aluhum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'um mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Am hasiba, apakah mengira, alladzina, orang-orang, ijtarahu, mereka yang melakukan as-sayyiati, keburukan, an naj'aluhum, kami Allah akan menjadikan mereka, an naj'alahum, bahwasanya kami akan menjadikan mereka, kalladzina, seperti orang-orang, amanu, yang beriman, wa amilus salihati, dan yang beramal soleh. Apakah mereka mengira, sawaun, sama saja, mahyahum, pada saat hidup mereka, wa mamatuhum, dan saat kematian mereka. Sa'a, alangkah buruk, ma, apa-apa, yahkumuna, yang mereka sangkakan. Fa'abtola, maka membatalkan Allah, ya,
husbanahum, sangkaan mereka, wa tawahhumuhum, dan tawahhum, ya, pikiran-pikiran mereka, wa dhamma, dan Allah mencela hukmahum, sangkaan mereka, bidzalika, dengan hal itu, yaitu dhannahum, mereka menyangka, at-taswiyata, ada kesamaan, bainahum, di antara mereka, wa baina ahlil ihsani, dan di antara orang-orang ahli kebaikan, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang lalu bahwa manusia itu ada golongan yang baik, ada pula golongan yang tidak baik. Ada golongan manusia yang mereka senang bergelimang dengan perbuatan dosa. Ada pula yang senang dengan pekerjaan kebaikan. Orang dalam hidup itu ada orang yang senangnya kepada bergelimang maksiat dan dosa. Ada pula orang-orang yang senangnya berbuat baik dan melaksanakan ibadah. Orang-orang yang berbuat baik, melaksanakan ibadah, Allah menyebutnya alladzina ahsanu, orang-orang yang telah berbuat baik. Nah, orang-orang yang telah berbuat baik itu disifati oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish illal lamam. Orang-orang yang telah berbuat baik itu yaitu orang yang sudah menghindari dosa-dosa besar, kemudian telah menghindari perbuatan keji. Dosa-dosa besar itu misalnya asyirku billah, mempersekutukan Allah, atau uququl walidain, ya, membangkang, berani melawan kepada orang tua. Kalau zaman Nabi dan Rasul-Rasul, mereka qatalul anbiya'a, membunuh para nabi. Zaman sekarang berarti membunuh para ulama. Kalaupun tidak membunuh dari segi fisiknya, tetapi membunuh ajaran para ulama. Apalagi zina, ya, berbuat zina itu juga termasuk minal kabair. Bahkan kata Rasulullah, tidak ada perbuatan dosa yang lebih besar sesudah dosa musyrik kecuali dosa berbuat zina. Sampai-sampai orang yang berbuat zina satu kali itu dosa selama 70 tahun hapus, gara-gara satu kali berbuat dosa. Berbuat dosa berupa zina. Nah, itu minal kabair. Qatalan nafs, membunuh orang, itu juga dosa besar. Kemudian lari dari peperangan, itu juga bagian dari dosa besar. Kemudian fitnah juga masuk pada kategori dosa besar, karena kata Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih keji daripada pembunuhan. Nah, orang yang disebut ahsanu, yang disebut orang berbuat baik, dia sudah menghindari dosa-dosa besar.
Kita musyrik enggak? Enggak. Zina enggak? Enggak. Bunuh orang enggak? Enggak. Lari dari peperangan enggak? Perang apaan? Ya. Perang memerangi dirinya, memerangi hawa nafsunya. Berarti insya Allah kita sudah masuk pada kategori alladzina yajtanibuna kabairal ismi, orang yang telah menghindari dosa-dosa besar. Wal fawahish, menghindari perbuatan keji, ya. Perbuatan keji, ya. Perbuatan yang tidak elok secara agama, menipu, membohongi, ya. Kemudian bermusuhan, ya, sesama umat Islam, kemudian menyalahkan orang lain, padahal sesungguhnya orang itu sudah benar dalam pekerjaannya. Itu namanya al-ism. Ketika kita sudah bisa menghindari itu, berarti sudah masuk pada kategori orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik itu berarti ada pada posisi-posisi ridwan Allah, berada pada posisi-posisi keridhaan Allah. Kalau sudah ada pada posisi keridhaan Allah, pasti akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, baik nikmat dunia, terlebih-lebih nikmat negeri akhirat. Kecuali dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil, kata pengarang kitab ini, yaitu dosa yang sulit kita menghindari, ya. Dosa kecil itu adz-dzunub allati la yakadul abdu yakhlu minha, dosa yang susah untuk lepas kita dari dosa itu. Misalnya baru buka pintu mau keluar rumah, ada perempuan lewat, nggak tutup kerudung, ya, mana cakep lagi, dilihat apa melengos? Sebagai laki-laki ngelihat apa noleh? Ngelihat, ya. Iya, ngelihat doang apa mendeleng? Mendeleng apa melotot? Iya. Kalau mendeleng lihat, ya, masih kedip. Kalau melotot nggak kedip-kedip. Udah dilihat mukanya cakep, dari depan cakep. Udah ngelewatin kita, dilihat nggak belakangnya? Dilihat juga. Ya, Allah pantatnya. Misalnya begitu. Misalnya, iya. Kalau ada beneran juga nggak pakai misalnya, iya begitu. Iya. Laki-laki normal kan begitu. Dosa nggak? Dosa, tapi namanya dosa al-lamam, ya. Dosa-dosa kecil, dan itu adalah pengkhianatan mata kita. Ya, mata kita berkhianat. Ya. Yang di dalam rumah mau kau pandang sepuas-puasnya nggak ada dosa. Baik dia berpakaian atau lepas pakaian, kau pandang nggak ada dosa. Kenapa yang di luaran kau pandang? Padahal itu menghasilkan dosa. Berarti khainatul a'yun, namanya mata berkhianat. Nah itu al-lamam, dosa kecil, ya. Orang perempuan nyapu, ya, nyapu itu ya dari ujung ke ujung. Ini nggak mau yang disapu depan halamannya doang, malah ada sampah, ya, ada sampah yang di perbatasan rumah dia digeser ke kanan, sapuin ke pekarangan orang, ya. Nah itu al-lamam, ya. Atau dosa-dosa kecil yang lain. Mungkin tutur kata dan bahasa yang tidak dalam kesengajaan. Apalagi sudah di luar rumah, di dalam rumah juga ada dosa nggak? Kalau lihat TV ada iklan sampo, dilihat nggak? Ada iklan sabun apa itu? Sabun Lux apa?
sabun lek apa lek-lek. Nah, perempuan kalau iklan sabun bagaimana kira-kira? Pakai baju rapet apa bagaimana tuh? Saya rada-rada lupa soalnya. Iya. Kan ada itu yang begitu jalan pakai baju tidur, ntar begitu lewat dari apa shootingannya, baju tidurnya jatuh brek gitu, masuk ke kamar mandi. Ya kira-kira gimana? Hati kita kira-kira gimana gitu. Nah, belum sekarang ini muncul di apa namanya Facebook kita ya, di beranda kita itu ada yang bunyinya begini, janda montok mencari jodoh. Di beranda saya ada tuh begitu tuh ya, ya, ya. Mau dilihat dosa ya, kagak dilihat dia nyengir sama kita gitu kan. Nyengir lagi dia, iya tuh makin dilihat kedip-kedip dia matanya ya, padahal gambar ya. Di-scroll lagi ke bawah ada lagi ya, ya kumpulan jomblo-jomblo mencari jodoh, la ilaha illallah. Dan kelihatannya yang begini yang laku ya. Nih bapak-bapak udah pada punya istri tapi ikut jadi anggota di situ, ngakunya jomblo. Nah, ini kan bahaya ini ya Allah. Pantesan ngelihat istrinya jadi jelek ya, karena kalah mulus sama yang dipoto-foto itu. Itu dosa apa enggak? Dosa. Itu dosa ya. Jadi al-lamam, dosa-dosa kecil ini kita sulit menghindari ya, sulit menghindari ya. Apalagi kadang-kadang ada perempuan yang sembrono ya, dia pakai daster ke warung nasi beli nasi, nggak pakai daleman. Nah, lepan kelihatan bener. Ya Allah. Ya karena sebelah rumah saya warung nasi Begono. Ya kalau pagi-pagi kita nyender aja di depan pintu. Pura-puranya mainan HP, padahal mah lagi ngadang orang yang lewat ya. Iya, iya. Orang-orang sonoan gitu, orang sonoan gitu. Kita mah kagak sempet ya. Ya, maksudnya kagak sempet kedip gitu ya. Ya Allah. Nah ini kan dosa-dosa yang sulit bagi kita untuk dihindari ya, namanya al-lamam. Nah dosa-dosa kecil itu dia akan hapus manakala kita wudhu. Ketika kita wudhu hapus, kita sholat hapus ya. Kan Rasulullah yang sampaikan bahwa ketika orang jalan berwudhu, ketika dia berkumur, melepas air kumur, maka lepas pula dosa-dosa mulutnya. Dia basuh muka, netes air dari muka, maka netes pula dosa-dosa muka sampai tetesan air wudhu yang terakhir. Dia basuh tangan, begitu pula netes dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Terus seperti itu, ngusap kepala, telinga sampai kaki, membasuh kaki, maka ya, netesnya air dari basuhan kaki menetes pula dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki. Kalau yang dosa kecilnya agak gedean dikit ya, lewat wudhu nggak hapus, nanti lewat sholat ya. Orang takbiratul ikhram ya, baca iftitah, baca fatihah, baca surah, ruku, maka pada jatuhan tuh dosanya di saat dia ruku. Bangun dari ruku, dia sujud, rontok lagi itu ya. Sampai salam dosanya selesai. Sehingga Rasulullah mensifati sholat itu seperti orang yang rumahnya di pinggir kali, depan rumahnya sungai, airnya jernih, dia mandi 5 kali dalam sehari. Kata Rasulullah, ada nggak sisa kotoran di badanmu manakala kamu mandi sehari 5 kali? Pasti nggak ada. Nah itulah
dosa-dosa kecil yang hapus lewat ibadah sholat. Itu namanya al-lamam as-saghair minadz-dzunub allati la yakadul 'abdu yakhlu minha. Kemudian Allah menegaskan pula, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami Allah menjadikan orang beriman itu seperti orang yang berbuat kerusakan di atas bumi? Ya, tentu berbeda. Orang mukmin dia islahun fil ard, ya, namanya muslihina, ya, muslihin, membuat kebaikan di atas bumi, ya, menciptakan kemaslahatan di atas bumi. Itu ciri-ciri orang mukmin. Orang mukmin senang bikin maslahat, senang bikin kebaikan. Ada orang berantem masalah warisan, ya, pasti yang dicari adalah orang yang kira-kira ngerti agama. Dipanggil, suruh nyelesain, bantu menyelesaikan. Nah, ketika bantu menyelesaikan, tentu kembali kepada hukum Allah. Sebab wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang dalam menentukan hukum-hukum itu tidak mengikuti ketentuan Allah, maka dia berarti fasik, ya. Begitu datang mau menentukan hukum, yang satu udah ngasih duit dulu, nih 5 juta pegang, yang penting menangin gua. Nah, ini namanya mufsidin, orang berbuat kerusakan. Tapi kalau orang muslihin, orang-orang yang senang membuat kedamaian, wasulhu khair, ya, kebaikan itu, ya, kedamaian itu menghasilkan kebaikan. As-sulhu khair, ya, membuat damai itu pasti melahirkan nilai-nilai kebaikan. Kita hidup di masyarakat, kalau kita islahu dzatal bain, senang membuat kebaikan di antara orang-orang yang ada di masyarakat, maka pasti kita ini akan mendapati tempat yang baik di tengah-tengah masyarakat, ya. Ada orang kesulitan hidup, makan susah, cari rezeki lagi susah, kita datang, kita punya duit, kita kasih dia duit, ini buat makan, ini saya kasih modal buat dagang. Seneng nggak tuh orang yang dikasih? Seneng. Cuman yang model begini paling jarang, sekalipun duitnya banyak, ya. Datang nih, ini buat makan, ini modal nih 5 juta, beli sepeda yang murahan dikit nggak apa-apa, ya, buat beli keranjang, ya. Nah, ini sisanya buat beli termos, ya. Nah, ini buat belanja kopi, ya, dan lain sebagainya. Udah, bismillah, besok jalan dagang. Di mana? Cari tempat-tempat di situ banyak kerumunan orang, pasti jadi duit. Apa namanya? Kafe jalan-jalan, ya, ya, kafe jalan-jalan. Enak itu, nggak bayar sewa, nggak apa, ya. Kalau ada petugas apa itu trantip, tinggal goes aja jalan, udah, ya. Yang penting jangan meleng. Nah, itu namanya kita islahu dzatal bain, ya, membuat kedamaian antar lingkungan masyarakat. Ada lagi tetanggaan tapi nggak pernah akur, ya. Yang kanan kalau keluar rumahnya pasti beloknya ke kanan, ya. Ke kiri melerok doang, ya. Yang kiri beloknya ke kiri, ke kanan melerok doang, ya, sambil melengos mukanya. Nah, ini kalau dibiarkan bahaya. Cari momen yang tepat, kumpulin tuh berdua, ya. Cari akar masalahnya apa, selesaikan, damaikan.
udah damai, akur, beres, ya, akhirnya itu tetangga jadi baik. Nah, itu namanya islahu dzatal bain, dan itu ciri-ciri orang mukmin. Ya, ciri-ciri orang mukmin ya seperti itu. Ya. Ada masyarakat kena kecekik, apa itu namanya, utang penjol atau lintah darat, ya. Ada bahasa lain apa kemarin, ya. Bukan apa, saya rada-rada lupa tuh. Ya punya model penjol lah, penjol ya. Ya namanya penjol kan, pala penjol kan jadi jelek, ya. Nah, paranin, ini orang kenapa mukanya kuning, pucat, ya, kucel, ya, bawaannya emosian mulu, bininya ditabokin, paranin itu, ya. Kenapa sih lu begitu mulu dah? Iya nih kelilit penjol, padahal mah dikit, ya. Ya, 300 juta, nah 300 juta sedikit, ya. Ya, ya. Nggak terasa, mula-mula dikasih pinjem 1 juta nggak bisa bayar, dipinjemin lagi 2 juta, yang 1 juta buat bayar, ya. Bulan berikutnya 2 juta kagak bisa bayar, kasih pinjam lagi 3 juta, yang 2 juta buat bayar, lama-lama kecekik. Ini sudah banyak jadi korban. Kita ada rezeki, tolongin dia. Kalau kita nggak bisa ngasih, pinjemin tanpa bunga, tanpa agunan. Dah, nih, yang penting kamu selesaiin dulu tuh pinjolmu tuh, selesai. Urusan sama saya gampang, kapan aja. Yang penting kamu sudah nggak kecekik. Sesudah itu kerja yang bener, cari rezeki yang bener. Udah dia kerja bener, ya. Dapat rezeki, dapat duit, bayarin, lunas, selesai. Itu orang kira-kira terima kasih nggak? Itu kebaikan kita dikenang apa dilupakan? Pasti dikenang kalau orang baik. Sama-sama orang baik, dibaikin, kebaikan itu menjadi kenangan tersendiri. Ya, saban ketemu, ya Allah, saya itu pernah diselamatkan sama dia. Nah, selalu begitu. Itu namanya islahu dzatal bain. Senang membuat kedamaian. Tapi jangan bohongin, tertahu-tahu besok datang ke rumah Pak Man, saya mau ngamalin pelajaran semalam, saya lagi kecekik utang nih, tolong dong pinjemin duit. Itu mah modus. Modus, ya. Jadi tugas kita begitu di masyarakat. Maka sering saya sampaikan, kita hidup ini jangan jadi sumber masalah, ya. Jangan jadi akar masalah, jangan jadi sebab penyebab masalah, tapi jadilah kita orang yang mampu menyelesaikan masalah. Itu hidup. Itu namanya posisi orang-orang beriman, ya. Karena ciri orang yang beriman, dia pasti akan mengurai benang yang kusut. Ciri-ciri orang yang beriman pasti akan melepaskan tali-tali ikatan yang sudah sulit dilepaskan. Cuman kadang-kadang orang ngambil jalan pintas, ya. Pulang bawa berkat, ya. Tali plastiknya udah diikat-ikat kenceng tuh, karena takut kuenya jatuh, ya. Ya, bukanya kelamaan susah, terus diapain? Gunting aja dah, brebet gitu. Itu namanya tidak sabaran, ya. Tidak sabar mengurai benang yang kusut, tidak sabar mengurai tali-tali simpul yang sudah keras, ya. Tugas kita mengurai tali simpul, mengurai benang-benang kusut, sehingga kita masuk pada bagian orang yang mampu menyelesaikan masalah sendiri dan menyelesaikan masalah orang lain. Kalau sudah seperti itu, berarti dia itu orang mukmin yang amilus shalihat, ya. Orang yang beriman yang senang berbuat kebaikan. Namanya muslihun, ya. Nah, lawanannya adalah mufsidun, ya. Ada muslihun,
ada mufsidun, ada muslihin, ada mufsidin, ada muslih, ada mufsid, fasad, senangnya berbuat kerusakan. Jadi kalau di kampung ini nggak ada orang berantem, dia itu gatel mulutnya, ya. Digelitikin sini, digelitikin di sini, digelitikin, timbulkan fitnah, biarin pada berantem. Begitu sudah berantem, ya anuin nama dia, ya lihatin tuh, pasti berantem tuh, bener ya, cekcok, adu mulut, ya. Kemudian tonjok-tonjokan, kalau perempuan biasanya jambak-jambakan, ya. Nah, itu namanya mufsid, orang yang senang berbuat kerusakan. Biarin, dia butuh duit, gua liatin aja. Datang ke rumah, gue pinjemin, tapi dengan syarat, ya, 1 juta sebulan, 1.200.000, ya. 2 bulan 2.600.000, 3 bulan 3.800.000, 4 bulan 4 juta. Coba bayangin, ya, duit 1 juta, ya, jadi 4 juta. Nah itu namanya mufsid, senang berbuat kerusakan. Ya. Saya sering sampaikan, kita dengan orang-orang dulu itu Masya Allah jauh beda. Orang-orang dulu sama duit itu nggak pati demen, ya. Justru kalau duitnya kebanyakan bingung, buat apa ini, akhirnya dibagi-bagi sama orang lain, ya. Seperti misalnya cerita Sayyidina Hasan, ya, putra daripada Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah. Itu ada orang datang, wahai Sayyidina Hasan, tolonglah berbelas kasihan kepada saya ini orang susah. Apa kata Sayyidina Hasan? Tunggu sebentar ya, tapi saya ngasihnya duit nggak bisa banyak, sedikit. Begitu keluar, yang bawa pembantunya 2 orang. Tuh duitnya, zaman dulu duit itu ditaruhnya di pundi, di kantong. Itu duit kepingan dirham, ya, dinar, digotong 2 orang. Duit dulu kan receh emas, ya, digotong 2 orang. Ini rezeki kamu. Ya Allah, 8 saya mintanya sedikit. Ya, ini saya bisanya ngasih segini. Itu nilainya sampai ada puluhan dinar, ya. Kalau duit orang sekarang, ya gampangnya sampai ratusan juta, mungkin sampai miliar. Wahai Sayyidina Hasan, saya nggak butuh banyak, butuhnya sedikit. Enggak, ini buat kamu semua, semuanya buat kamu, bawa. Wah, mana kuat saya yang gembol segini banyaknya. Biarin pembantu saya yang bawain. Pembantu, jangan minta upah, kamu saya upah. Masya Allah, begitu Pak. Itu orang-orang zaman dulu seperti itu. Betapa uang itu supaya bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita bagaimana? Kita ngasih banyak apa tidak banyak? Iya, kita ngasih duit yang lempeng-lempeng apa yang lecek-lecek? Nah, itu kita. Tapi kata kita, begitu juga sudah berbuat baik, ya segitu kebaikanmu. Ya segitu kebaikan kita. Nah, maka tidak sama al-muslihun wal mufsidun. Orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat kerusakan pasti tidak akan sama. Atau apakah mungkin kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu mereka senang berbuat dosa? Enggak mungkin. Sebab la yajtami'ani al-amal salih, ya. Tidak akan berhimpun pekerjaan baik dengan pekerjaan buruk pada diri seseorang. Kalau dia dasarnya takwa, pasti jalanannya pekerjaannya yang baik-baik. Kalau orang itu dia orang yang tidak ada takwa, pekerjaannya pasti pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik.
Itu seperti itu kehidupan. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan di masyarakat kita, ya. Ada orang-orang yang jalannya menuju pada kebaikan, ada pula orang-orang yang jalannya menuju kepada keburukan, ya. Jadi kata Allah, ya, la naj'aluhum sawa'an 'indana la fid dunya wala fil akhirah. Kami tidak akan menjadikan pekerjaan bagi mereka itu kemudian sama, baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa orang-orang yang berbuat baik pasti diberikan ketenangan dalam hidupnya, diberikan keberkahan dalam hidupnya, lalu kemudian di akhiratnya dia diberikan kenikmatan surga. Orang-orang yang berbuat jahat maka tidak ada ketenangan dalam dirinya kecuali gelisah. Tidak ada kenikmatan yang hakiki di dunia kecuali kesenangan sesaat. Besok di akhirat bahkan lebih celaka. Nah, itu Allah yang menyebutkan seperti itu. Maka ketika orang jahat menyangka bahwa orang berbuat jahat itu sama dengan orang yang berbuat baik, fa'abtala husbanahum wa tawahhumuhum wa dhamma hukmullahi bidzalika. Maka Allah membatalkan pemahaman mereka, pemikiran mereka bahwa orang berbuat buruk itu akan sama dengan orang yang berbuat baik. Maka yang seperti itu dibatalkan, artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kasat mata zahir orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, malah hidupnya senang, rezekinya lancar. Giliran orang-orang baik, orang-orang ahli ibadah, kadang-kadang rezekinya susah. Nah, susahnya rezeki itu supaya muncul keprihatinan dan terus-menerus berada dalam kebaikan. Sebab kalau kita di loss rezeki banyak, biasanya hidup kita menjadi berlebih-lebihan. Kata Allah begitu, walau basatallahu rizqa labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Seandainya ya Allah memberikan rezeki itu sekaligus banyak, maka orang itu hidupnya akan melampaui batas. Maka dikasihnya pelan-pelan supaya tetap istiqomah dalam kebaikan. Maka tidak akan sama orang-orang yang berbuat baik dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.